Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas beberapa bungkai. Di antaranya pertama ada kata benda ga dekimas, artinya bisa. Lalu kata kerja bentuk jisho koto ga dekimas, artinya bisa. Kata kerja bentuk jisho koto des, ini untuk hobi ya. Lalu kata kerja bentuk ru, lalu kata sifat i, kata sifat na bertemu dengan koto atau no ga suki des, artinya suka. Lalu kata kerja bentuk futsu ya, bentuk futsu. Lalu no perihal ya, ini bentuk futsu. Bentuk futsu atau bentuk jisho ya, lebih tepatnya bentuk jisho. Oke, yang pertama tenis juga dekimas, ini karena bentuknya sudah bentuk kata benda, maka langsung saja ga dekimas ya. Ingat, untuk ga itu tidak bisa bertemu dengan kata kerja, harus dikata bendakan terlebih dahulu. Maka untuk kata benda langsung dekimas itu boleh ya, langsung. Misalkan tenis juga dekimas, artinya bisa tenis ya. Lalu ketika kata kerja bertemu dengan ga, maka harus dibarengi dengan koto atau no. Contohnya tenis wo suru koto ga dekimas, artinya bisa perihal bermain tenis ya, atau bisa bermain tenis, seperti itu. Jadi ada koto di sini tuh fungsinya untuk membendakan kata kerja. Ini bisa menggunakan koto atau bisa menggunakan no ya, tapi kita mengenal bungkai yang memakai koto ya, koto ga dekimas, yang artinya bisa. Jadi tenis yo suruh koto ga dekimas, artinya itu bisa bermain tenis. Kalau misalkan kata benda langsung itu bisa, tapi artinya sedikit berbeda. Artinya itu bisa tenis ya, karena ini merupakan kata benda. Sedangkan kalau misalkan mau dijadikan kata kerja, bermain tenis, itu harus dikata bendakan terlebih dahulu, yaitu bertemu dengan koto atau no. Ini akan berhubungan dengan bungkai selanjutnya ya. Lalu kata kerja bentuk jisho koto des, ini biasanya untuk hobi ya. Untuk hobi selalu diingat, hobi itu harus kata benda ya. Jadi kalau misalkan mau kata benda langsung itu boleh. Misalkan watashi no sumi wa, hobi saya tenis des ya, itu boleh langsung kata benda ya. Misal watashi no sumi wa tenis des, itu artinya hobi saya tenis, seperti itu. Kalau misalkan hobinya itu bermain tenis, maka harus dikata bendakan terlebih dahulu, bertemu dengan koto atau no. Contohnya watashi no sumi wa tenis wo suru koto des, artinya hobi saya bermain tenis ya, atau hobi saya perihal bermain tenis, seperti itu. Ini koto itu bisa diartikan, bisa juga enggak ya. Kalau misalkan diartikan itu lebih baik, karena nanti untuk bungkai-bungkai ke depan itu bakal paham ya, walaupun kita nggak tahu artinya. Jadi kita artikan satu persatu. Ini diartikan perihal bermain tenis, seperti itu. Lalu selanjutnya ada kata kerja bentuk jisho i na, lalu koto atau no ga suki des, ini berkaitan dengan bungkai yang tadi ya, untuk membendakan kata kerja. Kalau misalkan kita suka, itu kan biasanya menggunakan kata benda saja ya, tapi di sini kita bisa menggunakan kata kerja, jadi menyukai pekerjaan suatu kegiatannya. Misalkan ini juga bisa untuk menyukai suatu kata sifat. Contohnya yasui no ga suki des, artinya suka murah gitu, suka yang murah-murah gitu ya. Contohnya seperti itu. Atau bisa diartikan suka perihal murah, kayak gitu. Ini berkaitan dengan bungko berikutnya, yaitu kata kerja bentuk jisho no perihal. Tenisu o suru no atau taberu no, artinya perihal makan, perihal bermain tenis, seperti itu. Jadi ini bungkainya sebenarnya sama, ini satu bungkai semua saja, untuk cara mengartikannya itu berbeda, seperti itu. Lalu bungkai selanjutnya kata kerja bentuk jisho atau kata benda no bertemu dengan maini, artinya sebelum ya. Contoh taberu maini, sebelum makan. Taberu maini teo araimas, artinya sebelum makan mencuci tangan. Contoh lagi, ini untuk kata benda ya. Contoh kata bendanya benkyou no mae ni oinori shimasu, artinya sebelum belajar. Benkyou itu kan kata benda ya, langsung bertemu dengan no, sebelum belajar berdoa, seperti itu. Selanjutnya
lamanya waktu bertemu dengan maini yang artinya yang lalu ya. Untuk lamanya waktu itu tanpa partikel. Ingat, tanpa partikel. Contohnya Benkyou no 1 jikan mae ni junbi shite kudasai. Artinya pada sebelum jam 1 jam, pada sebelum 1 jam dari belajar tolong bersiap. Ya, artinya ya tolong bersiap sebelum 1 jam dari belajar, seperti itu. Sama saja artinya. Saja kalau misalnya kita artikan satu persatu itu pada sebelum 1 jam dari belajar, ini dari no kan milik ya, dari belajar tolong bersiap, seperti itu. Contoh lagi, ini ke contoh untuk madeni ya. Kalau misalkan tadi kan maini itu sebelum ya, atau yang lalu gitu. Kalau misalkan madeni itu suatu batas waktu. Contohnya Sangji madeni benkyou shite kudasai. Artinya tolong belajar pada sampai jam 3. Jadi belajarnya itu tolong sampai jam 3 gitu, pada sampai jam 3, seperti itu. Ya, untuk cara mengartikannya pun berbeda. Kalau misalkan maini itu dari maininya sebelum. Kalau misalkan madeni itu kan batas waktu. Jadi kita artikan dari belakang, seperti itu. Karena ini keterangan merupakan keterangan waktu. Oke. Lalu kata sifat i dan kata sifat na itu sejajar dengan partikel no. Jadi tidak perlu dibutuhkan atau tidak dibubuhkan partikel no ya. Jadi langsung kalau misalkan ini kan kata benda itu kan dikasih partikel no ya. Kalau misalkan kata sifat itu tidak dibubuhkan partikel no. Contohnya samui maini sebelum dingin. Nah, berbeda dengan kalau misalkan kita kasih kata kerja narimas. Itu artinya samuku naru maini, artinya sebelum menjadi dingin. Berbeda ya, sedikit berbeda artinya. Oke, ini intermezzo saja. Ketika kata sifat bertemu dengan kata kerja ya, yang narimas ini, ingat i itu bertemu dengan berubah menjadi ku, artinya dengan, ketika kata kerjanya aktif. Nah, ketika kata kerjanya pasif itu tidak memiliki arti seperti narimas. Ya, jadi artinya hanya sekedar sebelum menjadi dingin, bukan sebelum menjadi dengan dingin ya. Ini intermezzo saja untuk mengingat yang sebelumnya. Kalau misalnya kata sifat na atau kata benda itu ditambahkan ni ya, na berubah menjadi ini. Oke, untuk satuan, nah ini masih maini ya. Untuk satuan itu ketika bertemu dengan maini itu artinya sebelum. Contohnya futari maini, sebelum 2 orang. Ini bertolak belakang artinya ya, atau lawan katanya itu ato. Satunya futari ato, setelah 2 orang, seperti itu. Oke, lanjut kita ke untuk cara menjawab atas permintaan ya, jawaban atas permintaan. Itu yang pertama ada ides. Biasanya kita tahu untuk ides itu positif ya, tapi di sini ides ini artinya negatif ya, atau artinya cukup gitu. Kayak nggak boleh, seperti itu ya, sama dengan ikemaseng. Ada daijobu, ada kekko, dame, chotto, mazui, dekimaseng atau ikemaseng, lalu sumimaseng, dan negatif yang lainnya. Itu untuk negatif biasanya di depannya dibubuhkan iye. Jadi iye, ides. Kayak ketika kita minta sesuatu tapi ketika orang itu menjawab ides dengan bahasa isyarat atau bahasa tangan seperti ini, itu artinya tidak boleh ya. Daijobu pun sama, kita tahunya itu daijobu itu tidak apa-apa ya, tapi sedangkan kalau misalkan ini konteksnya tidak boleh, itu daijobu itu konteksnya negatif ya, atau artinya nggak apa-apa gitu, kayak nggak usah, nggak apa-apa, jangan, seperti itu ya. Ides pun sama ya. Nah, untuk positifnya bagaimana? Positif biasanya di depannya dibubuhkan dengan iye ya. Itu hai, maaf, dibubuhkan dengan hai ya. Ini ada i, ini sama ya, ada i juga, tapi bedanya i dan daijobunya itu biasanya dikasih ne, yo atau ka. Jadi kayak i ne artinya boleh gitu kayak, atau daijobu yo, daijobu desu yo, artinya boleh loh, seperti itu. Jadi berbeda antara daijobu yang bentuknya negatif itu biasanya dibubuhkan dengan iye. Ada juga daijobu yang artinya itu positif, biasanya dibubuhkan dengan hai dengan tambahan daijobu desu yo atau ine, seperti itu. Lalu ada sumimasen juga. Nah, kenapa sumimasen ini ada di
positif dan ada juga di negatif. Kalau misalnya di negatif kita tentu tahu ya sumimasen itu artinya maaf nggak boleh. Kalau misalkan di positif bagaimana nih? Kok ada sumimasen di positif? Nah, kalau misalkan sumimasen ini konteksnya dia itu telah menerima bantuan. Jadi sebenarnya sumimasen di sini itu ada lanjutannya, yaitu sumimasen arigato. Jadi kayak maaf dan terima kasih sudah merepotkan. Jadi orang lain itu merasa kita ini direpotkan olehnya gitu. Jadi dia tuh meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan, padahal ya udah gitu kan, namanya nihongjin ya, mereka itu lebih berpikir ke perasaan orang lain. Jadi mereka itu menghargai suatu bantuan dari orang lain walaupun itu memang tidak seberapa ya. Kalau misalkan itu dirasa merepotkan orang lain, maka mereka menjawab bukan arigato tapi sumimasen, yang artinya itu juga itu maaf dan terima kasih, seperti itu. Oke, untuk i dan daijobu kalau misalkan berkaitan dengan pandangan atau kayak misalkan cuacanya bagus ya, i kayak i tenki desu ne. Nah, i itu bentuknya positif, bagus gitu. Ya, bagus seperti itu. I tenki desu ne, cuaca yang bagus, seperti itu ya. Jadi i dan daijobu kalau misalkan untuk pandangan itu sudah pasti positif. Kalau misalkan untuk jawaban atas permintaan atau penawaran sama saja ya, nanti itu bisa negatif bisa positif ya, tergantung konteksnya dan tergantung ada beberapa ciri-cirinya yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk jawaban atas penawaran juga sama, ada i atau iyo. Nah, iyo di sini kan positif ya di bentuk permintaan. Nah, kalau misalnya di bentuk penawaran, iyo itu negatif. Nah, ada daijobu, ada keko, ada dame, ada choto, ada mazui, ada dekimasen atau ikimasen, ada juga sumimasen. Ini misalkan kayak kita menawarkan sesuatu ke seseorang, kayak ayo mau pulang bareng-bareng nggak, seperti itu. Kayak kita menawarkan, nah dia bilang iyo, kayak nggak usah loh, nggak apa-apa loh gitu, seperti itu. Kayak daijobu juga sama, kayak nggak apa-apa loh, nggak usah, seperti itu. Keko pun sama, itu artinya cukup, kayak nggak usah, cukup, seperti itu. Contoh pun kayak dia itu bentuknya itu negatif ya, kayak misalnya kita ngajak ayo kita pulang, nah dia bilang coto gitu, kayak sebentar deh kayaknya nggak bisa, seperti itu ya. Sumimasen yang jelas negatif. Lalu ada juga ine. Nah, untuk ine itu artinya boleh gitu, kayak kalau misalnya iyo itu cukup loh gitu, beda ya. Kalau misalnya ine itu boleh gitu. Nah, kalau misalnya ada daijobu juga kayak boleh juga. Nah, itu biasanya disambung sama daijobu nih, daijobu kah gitu, kayak gak apa-apa kah gitu. Kayak dia tuh mau tapi juga menanyakan lagi gitu. Yoroshiku tentu itu minta bantuannya. Jadi ketika kita ditawarkan, jelas kita menerima jasa ya, menerima jasa. Nah, ketika menjawab itu bukan kayak sekedar ayo kayak gitu, enggak, tapi meminta bantuan kayak yoroshiku, kayak onegai shimasu gitu, tolong ya, karena kita yang menerima jasa. Maka kita menjawabnya itu enggak kurang tepat ketika kita jawab ayo juga, karena kita itu menerima jasa, maka kita meminta tolong juga untuk menjawabnya. Kayak tentu arigato juga, sumimasen juga sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan, artinya sumimasennya itu positif, yang artinya maaf dan terima kasih sudah mau direpotkan, seperti itu ya. Ini ada catatan, kalau penawaran masyo dan dia yang mengajak, dan dia yang direpotkan, kita yang menerima jasa, maka jangan menjawab masyo kayak ayo gitu. Kayak misalkan kairi masyo, nah kita nggak boleh kayak soshi masyo, nggak boleh seperti itu. Ada kalanya kita menggunakan onegai shimasu karena kita menerima jasa, misalkan pulangnya itu dianterin atau bagaimana, karena kita kan menerima jasa, maka nggak etis kita jawabnya soshimasho, seperti itu ya. Contohnya ada guru yang misalkan dia bilang, gurunya itu bilang benkyou shimasho, ayo belajar. Nah, murid itu yang menerima jasa itu nggak, kurang etis ketika menjawab soshimasho, tapi jawabnya itu onegai shimasu atau ayo yoroshiku onegai shimasu, kayak minta bantuannya gitu, karena sang guru itu direpotkan oleh murid gitu. Nah, dia juga yang mengajak, maka kita yang meminta tolong, gitu. Nah, jawaban masyo ketika keduanya menerima jasa atau sejajar. Jadi untuk jawaban masyo atau soshi masyo itu ketika yang kita ajak itu sama halnya menerima jasanya, seperti kayak murid sesama murid, atau misalkan mau pulang bersama tapi bukan konteksnya itu mengantarkan atau diantarkan, seperti itu ya.
Oke, kita lanjut ke bunga selanjutnya, yaitu kata kerja bentuk futsu ka lalu keterangan. Ini untuk ketidakpastian ya. Nah, untuk K ini wajib ada kata tanya kayak apa, kapan, siapa, dan lain-lain. Untuk kata sifat I-nya tetap ada ika, lalu untuk kata sifat nananya hilang, kata benda langsung K. Contohnya, pa tiga nanjini haji maruka wakarimaseng. Artinya, nah untuk ga ini kan pasif ya dari haji marimas ya. Itu kan artinya dimulai ya. Ini bentuknya pasif. Jadi pestanya dimulai pada jam berapa tidak tahu. Jadi tidak ada artinya untuk K ya. K itu tidak ada artinya karena dia kan suatu kalimat tanya hanya kayak sekedar menanyakan ke diri sendiri. Jadi pestanya akan dimulai pada jam berapa itu dia tuh bukan menanyakan ke orang lain tapi menanyakan ke diri sendiri. Lalu dia jawab juga tidak tahu, kayak suatu pertanyaan yang dikonfirmasi oleh diri sendiri juga seperti itu. Jadi untuk K ini tidak ada artinya. Lalu selanjutnya ada kata kerja bentuk futsu kadoka lalu keterangan. Nah ini baru kadoka ada artinya, yang artinya atau tidaknya ya. Ini sama ketidakpastian juga. Lalu kata sifat I ada, nah hilang, lalu kata benda langsung tempel. Ini untuk kadoka tanpa kata tanya ya, tanpa kata tanya, berbeda dengan K harus ada kata tanya. Kalau misalnya kadoka itu tanpa kata tanya karena sudah ada do di sini nih. Kadoka, do itu kan kalimat tanya ya, bagaimana ya, do bagaimana ya. Jadi nggak perlu ada kalimat tanya lagi. Contohnya, sensei wa kyoshitsu ni hiru kadoka shirimasen. Nah ini di sini itu artinya dia. Catatan di sini itu artinya di. Jadi bukan penyambung konteks. Jangan diartikan terlebih dahulu tapi nanti setelah kadoka ya. Ini yang penyambung konteks itu artinya oleh, bukan di. Oke. Jadi kalau misalnya diartikan itu guru ada atau tidaknya di kelas ya, di kelas. Nah kadokanya ada artinya kan, guru ada atau tidaknya di kelas tidak tahu, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada ikoke, bentuk ajakan, bentuk penawaran ya, tentunya bentuk penawaran, ayo atau yuk gitu. Nah untuk grup satunya masnya hilang, vokal I ganti O lalu tambah U. Contohnya kaki mas jadi kakou. Grup 2 masnya hilang, tinggal tambahkan yo. Contohnya tabeyo, neyo, seperti itu. Grup 3 tuh shimasnya menjadi shio, kimasnya jadi koyo. Nah ini untuk bungkai yang ini kita loncat dulu ya untuk tomoimas agar kita masih satu frame sini. Contohnya nainani iko ke lalu to omoimas yang artinya bermaksud. Lalu ada nainani tai to omoimas atau omoteimas juga yang artinya bermaksud ingin. Jadi kita jadikan satu ya, dirapel. Contohnya tabe yoto omoimas artinya bermaksud makan, ini bentuk ikoke ya. Lalu bentuk tainya, bentuk inginnya tabe tai to omoteimas artinya bermaksud ingin makan, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke yang belum dibahas tadi, to omoimas ya. Nah ini kalau misalkan langsung itu bukan bermaksud artinya. Kalau misalkan nani to omoimas tanpa ada bentuk ikoke atau tai, itu artinya saya pikir atau menurut saya. Nah ketika tidak ada subjek maka ini artinya saya pikir atau menurut saya, karena nggak ada subjek ya, maka yang berpikir itu saya, seperti itu. Contohnya Jiji sang wa kireina hito dato omoimas. Nah ketika diingat ya, ketika bertemu dengan to pengulangan, ingat kata benda itu berubah menjadi futsu da ya, di pelajaran sebelumnya, ingat lagi ya. Oke, jadi artinya saya pikir saudara Jiji orang yang cantik, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian ini udah dibahas ya yang tadi. Lalu bentuk jisho atau nai sumorides yang artinya bermaksud. Kalau misalkan maksudnya itu negatif maka gunakan kata kerja bentuk nai. Kalau misalkan bentuknya positif kata kerja jisho ya. Contohnya taberu sumorides artinya bermaksud makan. Ini gampang ya, tinggal pakai jisho atau nai lalu kasih sumorides yang artinya bermaksud. Lalu bumi selanjutnya jisho sama nai juga. Kalau misalkan yoteides yang artinya berencana, tuh kalau misalkan rencananya bentuknya positif maka jisho, bentuknya negatif maka nai. Contohnya tabe nai yotei des, berencana tidak, maka ini bentuknya negatif ya. Lalu kata benda no yotei,
rencananya. Ini untuk kata benda. Contohnya benkyo no yotei desu, artinya berencana belajar. Ini mudah ya untuk bunga yang ini. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.